Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. VW T-Cross. Setelah lama mereka tidak mengeluarkan produk baru di Indonesia, mereka mengeluarkan lagi SUV atau crossover terbaru mereka, yaitu T-Cross. Dan T-Cross ini memiliki posisi yang unik karena dari segi mesin dia 1000 cc 3 silinder, artinya akan bersaing dengan Toyota Race atau Daihatsu Rocky. Sedangkan dari segi dimensi dia cukup besar dan dekat ke MG ZS misalnya. Namun sementara rival-rivalnya, ambil saja contoh Toyota Race, harga varian tertingginya adalah 300 juta rupiah. VW T-Cross ini dijual di Indonesia hampir 500 juta rupiah. Dan di video ini saya akan mempresentasikan mobil ini, mengetes di jalan, memberitahu Anda bagaimana impresinya, dan terpenting apakah layak untuk dibeli dengan harga yang hampir setengah miliar rupiah. Jadi cerita di balik T-Cross. Awalnya VW itu ingin membuat SUV yang ukurannya lebih kecil dibandingkan Tiguan. Dan di 2012 mereka mengeluarkan konsep bernama Taigun. Nah, Taigun ini digadang-gadang dia akan menjadi SUV yang lebih kecil dibandingkan Tiguan. Tapi menjelang diproduksi, VW membatalkan hal tersebut karena dianggap Taigun yang basisnya dari VW Up itu terlalu kecil. Mereka butuh mobil SUV yang lebih besar lagi ukurannya, dan akhirnya jadilah T-Cross. Dan T-Cross ini basisnya sama dengan VW Polo yang generasi ke-6. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Taigun. Kemudian mobil ini dijual di Amerika Latin, kemudian di Eropa pasti. Dan di 2020 akhir kira-kira mereka membuat T-Cross untuk pasar India. Teknologi semua Jerman, tapi dimanufaktur di India, dan di India mereka kembali menggunakan nama Taigun. Jadi di India mobil ini namanya VW Taigun, walaupun tidak ada hubungannya sama sekali dengan Taigun konsep di tahun 2012. Dan ada sedikit perbedaan dengan T-Cross. Yang Taigun di India itu di pilar C-nya sedikit, kemudian di detail-detail depannya, tapi pada basisnya itu mereka mobil yang sama. Nah, tahun ini Indonesia memasukkan VW Taigun yang dari India itu dan di-rename lagi di sini menjadi T-Cross. Ya, karena mungkin T-Cross lebih beda ya, lebih keren. Jadi ini adalah VW yang diproduksi di India, tapi Anda nggak usah khawatir karena walaupun diproduksi di mana saja di dunia, standarnya tetap standar VW. Sama seperti merek Jerman lainnya seperti Mercedes-Benz, BMW yang dirakit di Indonesia tapi tetap teknologinya Jerman. Jadi inilah cerita sampai mobil ini ada di Indonesia, dan begitu sampai di Indonesia dia menghadapi persaingan yang berat karena harga dari VW T-Cross ini 488 juta rupiah. Itu artinya luar biasa lebih tinggi dibandingkan Toyota Race, apalagi Daihatsu Rocky. Termasuk juga MG ZS juga masih jauh lebih murah dibandingkan VW T-Cross ini. Jadi kita akan lihat apakah sepadan yang diberikan mobil ini dengan harganya yang tinggi. Sekarang kita lihat mesinnya dulu, karena dari mesinnya inilah memang mobil ini disandingkan dengan Toyota Race. Sama-sama 3 silinder 1000 cc dan menggunakan turbo. Tapi kamu bisa bilang mesin dan penggeraknya memang lebih unggul dibandingkan yang dimiliki oleh Toyota Race. Dari tenaga misalnya, VW T-Cross ini menghasilkan 115 HP dan torsi 178 Nm. Sementara di Toyota Race, mesin dengan kapasitas yang sama, silinder yang sama, turbo, itu hanya menghasilkan 98 PS. Jadi perbedaan tenaganya jauh. Kemudian sementara di Race itu menggunakan transmisi otomatisnya itu CVT. Di sini proper 6 speed automatic transmission, dan tenaga serta torsi itu disalurkan ke dua roda depan. Jadi dari segi penggerak mobil ini sudah unggul memang.
Dan dari segi desain serta dimensi bodinya, mobil ini juga besar, panjangnya 4,2 meter, ini tingginya 160 cm kira-kira, dan ground clearance-nya juga cukup tinggi, membuat proporsi mobil ini lebih terasa SUV yang lebih besar dibandingkan race. Ban yang digunakan 205 R17 dengan desain velg yang khas VW terbaru, serta yang saya suka adalah bagian depannya. Lampu LED ini dimasukkan ke dalam sebuah rumah lampu yang mengotak seperti ini dengan grill yang VW sekali gitu. VW yang bahasa desain VW terbaru yang membuat mobil ini terlihat keren, terlihat apa ya, simple tapi modern. Kemudian ada fog lamp di bawah dan yang lainnya ya seperti desainnya VW. Luas tapi mengotak. Nah, di bagian belakang ya oke, model adalah selera. Kalau menurut saya agak keramaian ya, karena ininya terlalu besar. Kalau misalnya benar-benar hanya satu garis ini aja ya, nggak usah reflektor yang sebesar ini, mungkin akan terlihat lebih smart, terlihat lebih simple gitu ya. Kalau lampu belakangnya oke gitu. Cuman saya pribadi agak kurang suka dengan reflektor yang besar seperti ini. Tapi anyway, ketika Anda buka bagasi, nah ini tidak elektrik ya, karena memang di kelasnya tidak elektrik. Ini bagasinya cukup besar, bahkan dengan keadaan tegak saja kursi itu bisa 385 liter karena bagasinya dia cukup dalam ke bawah. Kemudian di belakang juga ada sensor parkir, ada rear kamera, dan knalpotnya yang nggak ada. Knalpotnya ada di bawah sini, jadi ini mobil yang dibuat tanpa lubang knalpot sama sekali karena knalpotnya tersembunyi. Tapi setidaknya mereka nggak bikin yang palsu ya, ini ya mungkin ini, tapi mereka tidak berusaha membuat ini terlihat seperti knalpot gitu ya. Di sini ada partisinya dan Anda bisa lihat dia cukup besar. Bahkan kalau misalnya kurang besar, kita bisa lipat bangku belakang ini 60-40 konfigurasinya. Nah, tapi memang ketika kita lipat dia tidak rata, tapi dia cukup besar, dan di bawah sini ada ban serep yang full size. Jadi secara kapasitas bagasi mobil ini sangat memadai bahkan untuk liburan keluarga yang cukup panjang karena kapasitas bagasinya cukup besar. Dan ini sentuhan yang menarik, ada kait untuk kita kalau kita nggak nyampe, kalau saya nyampe kebetulan. Tapi kalau kita nggak nyampe, kita bisa tarik seperti ini. Dan di sini ada emblem T-Cross serta TSI. Nah sekarang, kalau dari luar dimensinya sudah besar, terutama secara signifikan lebih besar dibandingkan race, serta bagasinya juga, bagaimana dengan tempat duduk belakang? Sekarang kita masuk. Dibandingkan pemain lain di kelasnya, ini memang lebih lega dan lebih nyaman duduk di belakang T-Cross ini. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan Anda bisa lihat ruang kakinya masih sangat lega, serta di bawah ini besar sekali ruangannya dan kita kaki bisa selonjor dengan nyaman, serta bangku ini posisinya tinggi. Jadi paha itu tersangga dengan sangat baik. Armrestnya juga ketinggiannya juga proper dan memang agak tegak ya, duduknya tegak, tapi untuk kelasnya ini definitely sangat lega dan sangat proper untuk duduk di belakang, tidak akan melelahkan untuk perjalanan jauh. Serta di belakang ini ada 2 buah USB-C slot. Nah, ini AC hanya ventilasi aja, tapi USB-C slot ini bisa mensuplai daya gadget Anda secara mudah di belakang. Untuk build quality, mobil ini solid build quality-nya. Tapi memang karena ini di kelas compact SUV, jadi ya Anda akan menemui material-material plastik keras seperti ini, dan material empuknya sedikit, tidak banyak, hanya di sandaran tangan. Tapi joknya dia sudah jok leather ya, udah leather seat seperti ini, jadi udah bukan fabrik lagi. Dan headroom juga
memadai serta lampu ini sudah putih dan ada sunroof. Ini bikin mobil jadi terasa lebih mahal dan lebih terang di dalam kabinnya juga, jadi ada perasaan yang lebih menyenangkan ketika ada sunroof. Oke, nah sekarang kita ke bagian depan. Oke, kita di bagian depan, kita tutup dulu biar nggak terlalu sinar mataharinya terlalu terik. Oke, nah di bagian depan saya langsung suka dengan interiornya. Setirnya, instrumennya, multimedianya, dan AC-nya. Satu-satu ya. Sekarang setirnya dulu. Setirnya ini, dia bahannya itu kualitasnya sangat bagus dan terasa mahal gitu. Dan ini terasa VW sekali. Setirnya dengan desain serta pemilihan warna itu yang simple. Simple tapi berkelas. Dan ini digenggamnya juga enak serta dia flat bottom. Dia juga bisa di setel, tilt, dan teleskopik, jadi posisi berkendaranya sangat ergonomis. Kalau Anda bandingkan dengan MG ZS atau bahkan Toyota Race, wah ini adalah yang paling ergonomis. Toyota Race itu salah satu mobil yang paling tidak ergonomis yang pernah saya coba. Ini adalah mobil yang proper ergonomisnya, itu kakinya pas, tangannya pas, dan penyetelannya itu banyak. Di sini juga ada cruise control, tapi memang dia tidak memiliki fitur radar seperti yang dimiliki Race tipe tertinggi. Serta di kanan ini ada pengontrol audio. Instrumen ini full digital. Ya memang yang digital yang bisa di customize itu yang di tengah, kira-kira memakan porsi itu sekitar 50-60%. Di kanan kirinya itu untuk suhu, lampu peringatan, bensin, tapi itu juga digital semua, tidak ada yang analog sama sekali. Serta kita hanya dengan memencet view di sini Anda bisa mengubah tampilan dari instrumennya. Kemudian entertainment systemnya ini, fontnya serta bentuknya itu bahkan mirip seperti yang digunakan oleh Porsche. Karena memang mereka satu grup ya, jadi terasa keren. Ini entertainment systemnya ada gambar yang benar-benar mirip seperti foto dari T-Cross di sini, dan dia juga cukup responsif dan dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian dia juga dilengkapi dengan 2 buah USB-C slot di depan, dan ini untuk menyambungkan Apple CarPlay, dan Apple CarPlay-nya bisa ada pilihan. Kita mau menyambungkan secara kabel atau secara wireless. Kalau buat saya pribadi, saya lebih senang kabel, tapi ada yang suka wireless, dan entertainment system ini sudah bisa mengakomodir kedua cara menghubungkan Apple CarPlay tersebut. Kemudian ada wireless charging di bagian bawah, serta yang unik dari mobil ini adalah panel AC-nya. Panel AC itu biasanya ada yang analog dengan tombol fisik atau dengan panel sentuh. Kami suka panel sentuh karena bentuknya bagus, tapi tidak suka mengoperasikannya yang agak sulit. Sedangkan untuk yang analog kami atau yang tombol fisik kami suka mengoperasikannya, tapi memang secara tampilan kurang modern. Nah ini somehow VW mencoba mencari solusinya. Jadi ini adalah full panel sentuh, tapi untuk pengaturan angin dan pengaturan suhu itu ada legokannya di situ. Jadi Anda secara sekilas Anda bisa langsung tahu yang mana di sini, dan Anda hanya menggeser seperti ini. Anda tidak perlu menekan, tidak perlu mencari tombol plus atau minus, Anda tinggal geser ke kanan atau geser ke kiri. Ini teknologi yang sebenarnya baru saya temukan tuh di E-Class facelift atau Mercy S-Class terbaru, tiba-tiba ada di T-Cross. Dan ini gampang sekali, saya kalau mau ngencengin atau pelanin, dan suhu juga tinggal di sini saja. Naikkan suhu atau turunkan suhu. Jadi ini adalah solusi yang cerdas dari VW untuk sistem AC-nya. Kemudian ada pendingin kursi, tapi bukan pemanas kursi. Yes, itu yang dibutuhkan buat di sebagian besar wilayah di Indonesia. Jadi ada pendingin kursi depan, walaupun anehnya pendingin kursi indikatornya kuning ya. Saya expect-nya biru gitu, tapi di sini kuning. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada pendingin. Kemudian lampu ini sudah auto dan ada pengatur ketinggian lampu juga di sini. Wiper belum auto, jadi di sini kelihatan ya tidak ada yang bagian besar untuk sensor hujannya di sini. Jadi wipernya masih normal. Kemudian material, ya ini juga masih material
keras, tapi untung ada sejumlah trim yang membuat dia terlihat lebih berkelas lah gitu ya. Nggak semuanya material keras yang terlihat murah, tapi memang yang di konsol ini agak terlihat murah, apalagi dia rem parkirnya juga masih manual, belum menggunakan rem parkir elektrik. Tapi secara keseluruhan bagian depan mobil ini menyenangkan dan terasa mahal, utamanya karena display instrumen multimedianya serta AC-nya yang sangat berkelas dan sangat mudah digunakan, sekaligus juga sangat modern. Nah, secara impresi awal ini mobil memang memberikan lebih banyak dibandingkan pemain lain di kelasnya. Tapi bagaimana rasa berkendaranya? Saya belum pernah mencoba VW dengan mesin 3 silinder 1000 cc turbo. Sekarang kita akan coba. Sebelum kami memulai impresi berkendara dari VW T-Cross ini, kami lajukan dulu ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus, penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Nah, sekarang ada cara yang mudah untuk menambah dan mengecek poin Anda di Shell Go Plus. Tinggal lewat HP Anda aja di aplikasi Shell Asia. Jadi, setiap kali Anda beli bensin, Anda akan bisa menambah poinnya dan Anda juga bisa mengecek poin Anda di sini. So, nggak perlu repot-repot bawa kartu lagi. Simple semuanya. Satu yang langsung terasa ketika mengendarai mobil ini adalah suasana di dalam kabin. Ya, mobil ini terasa jauh lebih modern dan solid dibandingkan rival Jepangnya. Anda langsung terasa seperti di mobil premium, terasa lebih berkelas. Walaupun memang ada material-material yang terlihat murah, tapi secara overall desainnya membuat Anda berada di mobil yang berbeda dibandingkan kompetitor Jepangnya. Ini sangat terasa Eropa di dalam. Tapi sayangnya, bantingan suspensi mobil ini tidak seperti yang saya harapkan dari sebuah VW. Ya, dia lebih ke arah kaku ya. Jadi tidak seempuk yang saya expect dari sebuah VW gitu. Tapi memang mungkin ini karena untuk antisipasi muatan yang banyak, karena mobil ini juga nggak terlalu berat gitu ya. Mobil ringan ketika dimuatin penumpang, persentase penumpang itu menjadi besar dan membuat suspensi itu harus cukup keras ketika kita dibawa sendiri seperti ini supaya mengantisipasi ketika muatannya penuh. Tapi kalau behaviornya di jalan tol, ini suspensinya menyenangkan dan memberikan kemantapan dalam stabilitas di kecepatan tinggi. Mesin 3 silinder yang digunakan juga sebenarnya terasa bertenaga, tapi ketika akselerasi penuh, tenaga yang dihasilkan terasa biasa saja. Ya, jadi kalau dipakai buat sehari-hari gitu ya, itu terasa begitu busnya masuk itu terasa kuat. Torsi dari mobil ini tuh benar-benar terasa sangat positif. Tapi ketika kita berakselerasi penuh, figur yang dihasilkan justru biasa saja, malah sedikit lebih pelan dibandingkan rivalnya. 0 sampai 100 km per jam hasil pengetesan kami di Indonesia hanya menghasilkan 12,7 detik, bandingkan dengan Toyota Race 1000 cc turbo. Ya, karena mungkin dengan bodi yang lebih enteng, walaupun horsepowernya lebih rendah dari mobil ini, Race bisa menghasilkan 11 detikan, sedangkan mobil ini 12 detikan. Tapi kalau dipakai di pengendaraan normal, bukan untuk akselerasi penuh gitu ya, ini mobil terasa sangat positif. Perpindahan giginya halus, tapi memang tidak secepat transmisi dual clutch di VW lainnya misalnya ya. Jadi ini perpindahan giginya cuman halus saja, nggak terlalu cepat. Dan kadang-kadang di kemacetan agak sedikit kurang natural ya. Jadi begitu kita rem itu agak dalam, remnya mendadak pakem dan tenaga mesin mendadak di-cut gitu ya. Jadi kita harus halus bener ke remnya, kalau nggak nanti
ya nggak kasar sih, tapi kurang terasa natural ketika stop and go. Jadi seperti itu mesinnya. Di akselerasi penuh memang biasa saja, tapi kalau di kondisi normal torsi besarnya terasa positif ya. Ini mobil bukan buat drag race artinya. Dalam hal konsumsi BBM, T-Cross terbukti sangat hemat. Walaupun mobil ini dimensinya besar ya, mungkin terbesar di kelasnya, tapi konsumsi bahan bakarnya tetap hemat di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Kami mendapatkan hasil 12,3 km per liter. Dan di rute tol bahkan itu impresif sekali ketika kita berjalan konstan 90 km per jam. Konsumsi bahan bakar yang dihasilkan bahkan mencapai 23,1 km per liter. Jadi mesin ini sangat efisien dalam membakar bensin. Jadi mobil ini hemat dan terasa solid khas Eropa. Tapi memang ada beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama, ini power window-nya terlalu berisik suaranya. Keras sekali suara power window mobil ini. Nggak tahu nih ya, kedengeran nggak ya? Coba ini saya menggunakan ini sebagai perekam suara. Sekarang saya rekam. Nah, mungkin sekarang tidak terlalu terasa karena terganggu suara angin. Tapi ketika kita di tempat sepi gitu ya, kita buka power window-nya, ini power window yang paling bersuara mungkin dari hampir semua mobil lain. Jadi itu satu. Kedua, USB-C itu memang future proof ya, USB-C. Tapi di saat ini sebenarnya kita masih membutuhkan 1 atau 2 slot yang USB biasa karena belum semua orang menggunakan USB-C. Lantas seperti normalnya VW ya, atau merek Jerman yang tidak memiliki perakitan di sini, itu jaringan dealernya memang sangat sedikit, apalagi kalau dibandingkan rivalnya dari Jepang seperti Toyota, Daihatsu atau Nissan gitu ya. Jaringan dealernya sangat sedikit mobil ini. Serta satu, sebenarnya mungkin ini nggak terlalu penting ya, tapi kalau buat saya mobil Eropa itu salah satu cirinya tuh ketika klakson tuh klaksonnya tuh yang tet, seperti klakson trompet yang berwibawa gitu. Tapi mobil ini nggak, mobil ini klaksonnya seperti ini. Ya oke, masih 2 klakson ya, tapi itu klakson Jepang, bukan klakson Jerman gitu. Kurang Jerman klaksonnya. Namun di lain sisi, mobil ini juga memiliki sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama, saya turunkan dikit biar Anda bisa lihat. Nah, ini ada sandaran tangan yang bisa maju mundur. Jadi nyaman ketika dipakai, apalagi untuk perjalanan yang jauh. Kemudian tampilan instrumen, tampilan multimedianya, serta pengaturan yang bisa dilakukan di sistem instrumen dan multimedia ini sangat lengkap. Terlalu lengkap malah untuk ukuran kelasnya. Anda bisa ada light setting, ada mirrors and wipers, instrumen cluster bisa di setting semua. Jadi memang di atas standar kelasnya yang membuat ini mobil juga terasa premium. Kemudian AC. Oke, AC pengaturannya tadi saya sudah bilang saya suka pengaturan yang sentuh tapi masih bisa terasa seperti analog. Namun satu lagi yang terasa positif adalah karakter dari AC itu ketika kita berjalan. Rata-rata pesaingnya di kelas ini AC-nya dingin, tapi dinginnya tuh dingin yang sangat dingin, lumayan ekstrim. Jadi ketika malam tuh sangat dingin, bahkan udah ditempatkan di suhu yang paling tinggi tapi tetap dingin. Nah, kalau di T-Cross ini AC-nya tuh soft. Jadi dia dingin. Jangan salah sangka ya, dia tetap dingin. Tapi dinginnya tuh tidak yang terlalu menusuk yang sampai Anda harus matiin ketika terlalu dingin gitu. Dan ini suhunya bisa di setel, bahkan dia bisa ada pemanas. Sedangkan di rivalnya itu tidak ada pemanas sama sekali. Dia hanya
pendingin saja. Nah ini ada, bahkan ada pemanas. Jadi benar-benar suhunya itu lebih sangat menyenangkan lah ini AC-nya. AC-nya karakternya Eropa dan sangat bersahabat gitu. Bukan AC yang asal dingin. Kemudian last but not least, mobil ini juga memiliki ambience light yang makin membuat dia terasa premium. Itu akan terasa kalau malam, bahkan ambience light-nya itu keluar dari sisi-sisi pintu seperti ini yang membuat dia keren di malam hari. Secara overall, T-Cross memberikan alternatif menyenangkan di kelas compact SUV. Iya, mobil ini memang terasa berbeda dibandingkan rival Jepangnya. Anda tidak bisa bilang bahwa mobil ini benar-benar head to head gitu ya. Karena mobil ini lebih besar, mobil ini terasa lebih solid, lebih modern, lebih lega dan lebih bergengsi di jalan. Emang wajar kalau mobil ini harganya lebih tinggi, tapi memang mestinya nggak setinggi ini sih harganya. Well, kalau misalnya Anda bandingkan dengan Toyota Race, definitely ini adalah mobil yang lebih baik, hampir di segala sisi. Tapi pertanyaannya, apakah sepadan dengan 488 juta rupiah? Wah, menurut kami itu tetap harga yang sangat mahal, karena dengan harga 488 juta rupiah itu bahkan harganya hampir seperti Honda HR-V yang 1500 cc turbo, dan HR-V jelas mobil yang lebih bagus lagi dibandingkan VW T-Cross ini hampir di semua sisi juga. Tapi dia tetap adalah sebuah mobil Jerman dengan kekhasan Jermannya, rasa mengemudinya, kemudian solidnya build quality dari mobil ini, serta faktor keamanan yang seperti tadi saya bilang 5 bintang Euro NCAP. Serta satu lagi, VW T-Cross ini tetap menyandang gelar sebagai SUV Jerman paling terjangkau di Indonesia. Ya, ini memang bukan buat konsumen reguler, ini buat konsumen yang menginginkan SUV kompak terbaik, atau yang menginginkan mobil Jerman, SUV Jerman dengan harga yang paling terjangkau, VW T-Cross. Jadi begitulah hasil review kami terhadap VW T-Cross ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.